Hai, kenalin, gue Betty, cewek usia 25 tahun plus dan belum menikah. Kata orang sih, umur segini udah termasuk expired ya. Ya, secara fisik mungkin gue bukan tipe wanita ideal di mata laki-laki kebanyakan. Putih, tinggi, langsing, menarik, pinter, pandai masak, melayani urusan ranjang, pandai mengurus rumah, kaya raya, dan nanam padi 2 hektar. Enggak ya guys ya. Ya bisa dibilang gue nih bukan wanita dambaan laki-laki lah pokoknya. Punya rambut gimbal, gigi berantakan. Yang paling parahnya lagi, gue tuh tipe cewek yang suka ngelawan dan gak nurut sama laki-laki. Pasti kagak demen dah modelan kayak gue begini. Aku ya aja kaum madam, pasti kalian gak suka modelan kayak gini kan? Cewek yang suka ngelawan, sering ngebantah. Pokoknya secara naluri sangat mencoreng harga diri kalian sebagai laki-laki. Dan bagi laki-laki, harga diri adalah segalanya. Di umur yang matang hampir busuk ini, orang-orang sekitar tuh jadi khawatir sama gue. Gue sih santai aja kalau gak nikah. Yang parahnya bahkan imbasnya ke ayah gue, yang sering dibilang punya anak perempuan yang gak laku. Sampai-sampai gue dijulitin gitu sama tetangga cuy. Kan gue pulang ya naik ojol, dibilangnya gue tuh gonta-ganti cowok tiap hari. Simpenan lah. Terus yang bikin gue sepaneng, gue tiap keluar rumah tuh dijulitin sama emak-emak yang beli sayur depan rumah. Kata mereka, jangan terlalu fokus sama karir terus, nanti susah dapet jodoh loh Bet. Ya sampai gue mikir hanya keajaiban yang membuat gue menikah. Sampai keajaiban itu datang tiba-tiba. Ada seorang laki-laki yang anehnya suka sama rambut gimbal alami kayak gue ini. Dia bilang rambut gue tuh kayak orang di zaman 80-an. Hair glam metal cenah. Dan dia penyuka aliran itu. Dan cowok itu bilang, dulu gue punya band dan semua anggota band gue tuh punya rambut lurus. Terus kita pada pergi ke salon tuh demi dapetin rambut tipe hair glam metal itu. Asli, gue geli banget dengernya. Dan anehnya, dia seneng sama karakter gue yang suka membantah. Katanya semakin gue ngebantah, semakin gemes katanya. Iuh. Yang bikin gue gak nyangka, dia tiba-tiba datang ke rumah, ketemu sama ayah gue. Lah, orang gue gak pacaran sama dia. Ketemu pun setelah jam kantor. Itu pun sekedar ngobrol sambil bikin kopi di pantry. For your information, gue kerja di luar kota. Dan dia ke rumah gue yang berarti di luar kota itu. Cuman bermodalkan nama komplek perumahan dan nama ortu gue. Dia bahkan belum pernah ke kota gue sebelumnya. Kata dia, itu urusan gampang. Tinggal tanya supir angkot perumahan ini di mana, pasti langsung diantar. Dan kalau udah sampai komplek lu pun, tinggal tanya sama orang-orang rumah lu di mana. Gile, gue diperjuangin sampai segitunya cuy. Dia itu adalah laki-laki yang menyungsung teknik bypass. Artinya, dia lamar dulu ayahnya, baru wanitanya. Katanya kalau udah dapat restu dari ayahnya, wanita bisa apa kan? Pasti nggak mungkin nolak dan nurut sama ortunya. Gue lagi enak-enak rebahan di kosan, pakai daster bolong-bolong, udah macam gembel banget dah. Terus sambil makan coki-coki, setel musik bernadia sambil joget ala tarian sufi dari Turki. Tiba-tiba HP gue bunyi. Ternyata ayah telepon dan pembahasannya tuh bikin gue kesambar petir cuy, asli. Telapak tangan tiba-tiba keringetan. Dada gue pun langsung berdegup kencang. Ayah gue bilang, Bet, tadi ada orang namanya Bastian datang. Dia punya maksud melamar kamu. Terus gue jawab, hah? Terus saya bilang apa ke dia? Ayah bilang, ya terimalah. Selanjutnya gimana kamu aja? Mau apa enggak ya ayah serahin ke kamu. Denger ini gue langsung kelayangan. Karena habis muter-muter gak jelas juga sih. Udah gitu keinjek dasar bolong gue lagi. Sampai badan gue tiarap jatuh ke lantai. Terus kegencet tuh coki-coki ke muka gue. Aduh. Ternyata ketika kejadian dia datang ke rumah ketemu ayah gue, dia bawa makanan banyak banget. Kurang marawis aja sama petasan kali ya. Gue bener-bener speechless abis. Gue harus gimana ini ya? Ya gue gak mau nerima awalnya. Karena orang gila dia tuh. Kenal aja belum, apalagi ayah gue kan. Udah berani-beraninya ngelamar gue. Gue pikir gitu. Ya mau gak mau gue nerima lamaran Bastian. Ayah udah setuju niat baiknya. Katanya pamali kalau niat baik gak disambut baik juga. Dan ya
keajaiban itu datang dalam hidup gue. Gue pun menikah sama Bastian. Gue bengong beberapa saat, sampai ayah gue panggil-panggil di telepon. Terus gue nanya lah, alasan ayah apa? Kok bisa-bisanya nerima lamaran padahal belum kenal siapa dia? Ayah bilang, alasan ayah nerima, ya karena tentu aja ayah ngeliat jelas keseriusannya untuk nikahin kamu. Coba kamu pikir, zaman sekarang mana ada laki-laki yang nekat seperti itu? Percaya deh, Bet, ayah ini laki-laki. Yang bisa lihat baik buruknya ya harus laki-laki lagi, kayak ayahmu yang ganteng ini. Bener-bener suatu kejadian yang gue pikir gak bakal terjadi dalam kehidupan gue. Memang kita gak boleh underestimate dan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Masing-masing punya ketertarikannya tersendiri. Dan keajaiban dari Tuhan yang membuat semua tidak mungkin menjadi ada jalannya. Sekarang gue udah gak perlu insecure lagi. Suami gue sekarang suka banget dengan kekurangan gue ini yang dulu gue keluhkan. Ini adalah bukti doa gue dan doa ortu gue yang dulunya sering diremehkan dan dianggap gak laku sama tetangga. Dan sekarang gue bisa tersenyum dan bilang ke ayah gue, terima kasih ayah, udah nerima cowok asing yang tiba-tiba datang ke rumah untuk ngelamar. Dan untuk suami gue, Bastian, terima kasih telah melihat kekuranganku sebagai kebanggaanmu. Pesan gue untuk yang suka insecure sama dirinya, terutama fisik, dan merasa gak pantas dicintai, tetap jadi diri lu apa adanya, dan yakin suatu saat nanti bakal ada keajaiban dari doa-doa yang kita panjatkan. Sampai sini akhir cerita gue. Bye-bye!